Suasana asrama kesusteran Kongregasi Franciskanes Sambas atau disingkat KFS tampak rapi dan bersih. Rumah peninggalan Belanda ini tampak terawat dengan rapi oleh para suster yang telah lama tinggal di asrama tersebut. Namun beberapa hari ini, para suster tampak sibuk. Wajar saja, karena mereka akan memperingati 100 tahun Kongregasi Franciskanes Sambas. Kami bersama Ketua Panitia Perayaan Akbar 100 tahun KFS, Yakob Pujana, diterima dengan ramah oleh Suster Yudit KFS, didampingi Suster Jane Mary KFS. Di dalam asrama kesusteran KFS, tampak terpajang foto-foto suster asal Belanda yang sempat tinggal di Kabupaten Sambas sejak tahun 1924. Kemudian ada juga benda-benda bersejarah yang berasal dari Belanda yang kini masih tersimpan rapi di lemari asrama kesusteran Sambas dan miniatur asrama KFS saat pertama kali dibangun. Suster Yudit KFS didampingi Suster Jane Mary KFS menjelaskan sejarah dari Kongregasi Franciskanes Sambas, di mana pendiri kongregasi kesusteran ini adalah Suster Muder Mary Joseph Remakers pada tanggal 19 Maret 1820. Pada tahun 1924, kongregasi di Belanda mengutus 6 suster misionarisnya yang pertama ke Indonesia atau Hindia Belanda pada saat itu, yakni Suster Muder Sophie, Suster Leontin, Suster Elizabeth, Suster Rosa, Suster Eudoxia, dan Suster Aguina. Keenam suster misionaris ini adalah para perintis atau pelopor untuk perkembangan selanjutnya dari kongregasi ini. Kongregasi ini di Indonesia berpusat di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dan menjadi tempat tinggal mereka yang pertama ketika menginjakkan kaki di bumi Indonesia. Dalam pertumbuhannya, kongregasi induk di Etten-Leur mengambil bagian secara aktif dalam karya-karya pelayanan gerejawi, baik di Belanda maupun di daerah-daerah misi. Karya pelayanan dalam bidang pendidikan di Indonesia dimulai sejak 1 Agustus 1924. Di samping bidang pendidikan, para suster KFS juga melakukan karya pelayanan dalam bidang perawatan atau kesehatan, pastoral, dan bidang sosial seperti perawatan atau pemeliharaan orang lansia dan anak-anak cacat. Dalam melakukan pelayanan pendidikan dan kesehatan, para suster ini tidak memandang suku, agama, maupun ras. KFS itu berasal dari para suster Fransiskan dari Etten-Leur, Belanda. Tanggal 11 Juni tahun 1924, Muder Sophie, Suster Leontin, Suster Elizabeth, Suster Eudoxia, Suster Rosa, dan Suster Aguina tiba di kota kecil, kota Sambas, tepatnya di daerah Pantai Utara, Kalimantan Barat. Beliau diutus untuk secara khusus mewartakan kabar sukacita bagi umat Allah, khususnya di kota Sambas. Para suster kami tiba di Sambas tanggal 13 Juni, tetapi waktu itu mereka belum ada tempat untuk menginap. Jadi mereka sementara tidur di pastoran. Kemudian satu hari berikutnya rumah belum jadi, mereka tetap masuk di biara yang sudah dibuat walaupun belum sempurna. Jadi di sana para suster dari Belanda, mereka mulai melayani. Ada yang sakit datang langsung diobati. Kemudian ada anak-anak yang masih kecil-kecil, mereka juga dilatih untuk belajar. Situ ada karya-karya para pendahulu itu adalah melayani sesama dalam bidang pendidikan, kesehatan, karya pastoral, itu artinya mewartakan Injil Tuhan. Kemudian juga ada asrama dan panti. Ya, sampai sekarang kita masih melanjutkan karya-karya itu. Kita masih terus menjalani karya yang sudah dimulai oleh para suster yang berenam ini, misionaris ini. Jadi sampai sekarang ya puji Tuhan berkembang dan semakin juga banyak orang yang mengenal bahwa suster-suster Franciskanes Sambas atau disingkat KFS itu banyak karya di Indonesia ini. Ya, tadi dikatakan bahwa suster kita pertama datang itu mereka mengajar para wanita
wanita-wanita zaman dulu itu belum bersekolah. Jadi mereka dikumpulkan, mereka diajar untuk menjahit, untuk memasak, untuk membersihkan rumah. Karena pada waktu itu masih banyak wanita yang tidak bersekolah. Akhirnya suster-suster kita mengumpulkan mereka, dididik dan dilatih sehingga mereka siap untuk menjadi ibu rumah tangga. Pertama, waktu itu suster datang, hari pertama mereka melayani, ada pasien datang di rumah atau pondok yang paling sederhana sekali. Itu pasien yang pertama kali para suster Belanda itu layani. Dan sekarang ada ya berkembang adanya pelayanan yang lumayan lah ya, sampai sekarang ada rumah sakit, ada klinik-klinik di berbagai tempat juga. Juga kita ada karya di daerah Pulau Flores, juga ada karya kesehatan dan karya pendidikan di sana. Iya, di Sambas ini terkenalnya Yayasan Amal dan Kurban TK, SD, SMP dan SMA. Kesehatan itu, karya kesehatan itu namanya Yayasan Santa Elizabeth Hungaria. Adanya rumah sakit di Sambas, ada klinik di Pemangkat, Bengkayang, Menjalin dan Ngabang. Ya, semuanya di Sambas, makanya pusatnya di Sambas. Setelah itu banyak yang calon suster datang, calon suster istilahnya. Jadi anggota semakin berkembang dan banyak. Jadi kita mendirikan mendirikan di berbagai tempat susterannya. Ada di Pemangkat, Tebas sekarang ada di Sekura, di Batang Karang, di Sanggau dan di sekitar, dan juga sampai ke pulau-pulau lainnya seperti Flores, Jawa dan Jakarta. Cara beliau mengajar tentunya mereka menanamkan semangat cinta kasih sesuai dengan ajaran yang diperoleh. Karena kan kita kan Katolik, jadi kita ajaran utamanya cinta kasih, bagaimana kita peduli dengan orang-orang kecil, perhatian dengan mereka tanpa membedakan suku, agama atau ras. Jadi mereka melayani siapa saja yang datang. Dan itu memang tertanam sampai sekarang di tempat kita. Kita juga melayani tanpa memandang agama, tanpa memandang suku atau ras begitu ya. Sehingga kita pelayanan kita bebas begitu. Kalau momen dari 1 abad ini apa yang diusung dari peringatan ini? Sebutir gandum berbuah limpah, itu ada dalam Injil Yohanes. Maksudnya? Ya. Sebutir gandum itu adalah para perintis tadi itu. Mereka cuma berenam, ya kan, datang ke Indonesia. Berbuah limpah, kita sudah merasakan bahwa anggota suster-suster, para suster sudah berjumlah 200 sekian puluh orang. Jadinya ya berbuah limpah, yang tadinya 6 perintis, ya, 6 misionaris, mereka datang lagi. Jadi ada sesudah mereka 6 orang datang, yang lain datang lagi bertahap, datang lagi karena kan pada waktu itu kan belum ada calon yang dari Indonesia. Jadi mereka datangnya bertahap sampai jumlah mereka keseluruhannya 51 orang misionaris dari Belanda. Sebagai peninggalan dari karya pelayanannya hingga saat ini bisa dilihat oleh masyarakat adalah Rumah Sakit Elizabeth dan Sekolah Dasar Amkur. Sedangkan tanggal 11 Juni merupakan hari istimewa bagi para suster Kongregasi Fransiskanes Sambas karena pada tanggal itulah merupakan hari jadi kongregasi. CSM TV madahkannya.